Waktu koas sih sebenarnya nggak kebayang sih mau masuk mata tuh dulu kalau namanya masih koas tuh masih mikir empat besar nih. Masuk bedah, anak, interna, objin. Pikiran cuman itu aja. Cuman baru sekolah setelah punya anak. Mulai deh mikir, kayaknya quality of life juga penting deh. Akhirnya mikir masuk untuk Dulu tuh namanya pengen jadi dokter dari kecil, dari SD. Namanya pengen dokter tuh dokter anak. Sampai aku koas. Aku suka tindakan. Dulu kan kerja, banyak kerjain tindakan. Yang ada tindakan cuma dua ya, mata sama THT. kita lulusan beda-beda semua Iya, loh ini. benar. Iya. Jadi kita itu Dari UNER, ketemunya justru pada saat kita aktif di Baksos, di Perdami ya, di bakti sosial. Sos ya. Terus sebenarnya kalian itu apa sih yang memotivasi dulu jadi pengen masuk ngambil spesialis mata? waktu koas sih sebenarnya nggak kebayang sih mau masuk mata tuh dulu kalau namanya masih koas tuh masih mikir empat besar nih. Masuk bedah, anak, interna, atau objin. Pikiran cuman itu aja. Cuman ternyata habis lulus nikah, punya anak. Nah, baru sekolah setelah punya anak. Mulai deh mikir, duh kalau emang sekolah dengan bawa anak yang dulu mikirnya jadwal jaganya banyak kayak gitu, kasihan banget ya gitu. Kayaknya quality of life juga penting deh. Akhirnya mikir masuk untuk bukan empat besar. Nah, di antara itu sebenarnya kita juga nggak pernah ada keluarga yang dokter mata, jadi awalnya nggak kepikiran masuk mata tuh, nggak ada terpapar dengan mata. Terus waktu koas juga kayaknya mata itu nggak ngerti karena semua pakai slit lamp, kita koas cuman berdiri-berdiri itu mana apa kelainannya nggak ngerti, kayaknya pokoknya semua mata merah aja nggak tahu apa mana gitu, jadi nggak kepikir. Ya pertama mikir bahwa tapi paling nggak mata ada operasi, jadi nggak kebayang sih kalau yang hanya ngafalin aja nggak ada operasinya, waktu itu nggak kebayang. Jadi kayaknya ini oke deh mata. Tapi setelah masuk baru bener-bener ternyata kayaknya ini bener deh pilihan. Semuanya dapet habisnya. Waktu dapet, nggak ya ngurus anak-anak masih bisa, aktualisasi diri di bidang lain juga rasanya masih bisa dibanding, nggak tahu mungkin bagian-bagian lain butuh waktu yang lebih banyak, harus visit, harus segala macam. Kita kan lumayan untuk visit itu udah berkurang sekali, pasien visit kita kan hampir jarang. Iya ya, karena Bayang pasien. Sabtu Minggu visit gitu. Aduh, maaf ya aku ribet. Bentar. Kalau aku tuh masuk mata, kalau kata ibarat kata mah dijorokin ya. Dijorokin. Jadi iya, jadi sebenarnya bener sama persis kayak Mbak Bangkit. Jadi dulu tuh namanya pengen jadi dokter dari kecil, dari SD. Namanya pengen dokter tuh dokter anak, Bu Ica. Jadi sampai aku koas. Ternyata kebetulan dapet jodoh teman seangkatan, terus kita lulus sama-sama mau sekolah dong. Dia mau ambil mayor, aku mau ambil mayor. Terus kakakku bilang, ini kalau sama-sama sekolah mayor, anaknya gimana? Jadi sama kayak Mbak Bangkit, balik lagi ya ke realita bahwa, oh iya ya, kalau kita sama-sama sekolah, terus sama-sama beratnya, gak cuma mikir sekolahnya juga sih, ketika nanti kita kerjanya kan pasca sekolahnya, pasti crowded juga. Misalnya suamiku kebetulan waktu itu mau ambil salah satu bedah gitu, aku mau ambil anak, coba akhirnya anaknya malah keteteran. Nah, akhirnya disitulah disarankan sama keluarga gitu, ambil yang minor aja. Pilihannya waktu itu sih pingin kulit sama mata. Cuman karena aku seneng tindakan, akhirnya aku ambil mata. Ternyata pas masuk ya alhamdulillah nggak salah pilih deh, pokoknya kayak Mbak Bangkit bilang tadi, semuanya dapet ya, dapet di
praktek tuh kita kalau di mata kan ilmunya ada, ngapalin ada, tindakan juga banyak banget. Dan aku orangnya bukan sebenarnya, mungkin kalau aku masuk ke anak mungkin salah kali ya, karena sebenarnya aku adalah orang yang seneng tindakan gitu. Terus akhirnya pas sudah masuk di mata nih, ya ampun nih ternyata Allah tuh kasih jalan itu ya, kadang kita nggak pernah memikirkan satu pilihan, ternyata kita dipilihkan sesuatu walaupun itu lewat orang lain gitu, dan alhamdulillah ternyata itu yang benar-benar terbaik buat, kalau aku ngerasa sih sekarang ada yang terbaik, pilihan yang terbaik yang pernah aku ambil ya di mata ini. Aku nggak pernah bayangin kalau misalnya aku ambil mungkin yang besar tadi itu ya, waktu mungkin dengan anak 4, anak-anak pasti keteteran, nggak ada waktu, terusnya nggak bisa ngapa-ngapain, kayaknya waktu tuh ya kayak suamiku aja lagi tidur enak-enak, krang kring kan. Jadinya ya gitu ya, aku bukan orang juga yang mungkin suka dengan yang stres kayak gitu ya, mau misalnya kayak teman-teman, misalnya kakakku yang objin lah, atau suamiku anak, kayaknya baru nyampe, udah ditelepon, berangkat lagi. Alhamdulillah untuk di mata sih enggak, kita udah di rumah, ya udah bareng anak-anak. Itu aja sih, jadi lebih ke keluarga, nggak keteteran gitu. Ria, gimana? Masuk mata. Kalau dulu aku masuk mata kan aku belum nikah emang ya. Jadi sebenarnya alasannya simpel sih, cuman karena aku suka tindakan. Dulu kan banyak kerjain tindakan. Dulu memang carinya pengennya fak kecil, jadinya aku mikir kan fak kecil kalau yang ada tindakan cuma 2 ya, mata sama THT. Terus aku prefer yang mata lah. Nah, nyoba ke Bandung karena dari dulu emang pengen tinggal di Bandung. Cuman karena senang suasananya kalau liburan ke sana dan banyak makanan-makanan enak gitu, kulinerannya gitu loh. Udah gitu doang gue mah. Ternyata Ya, yang aneh-aneh kan gak banyak yang dipikirin. Iya. Ternyata jodohnya juga dokter ternyata mata. di mata ini kita jadi bisa ketemu dengan mata dari yang berbagai macam universitas. Kita lulusan beda-beda semua loh ini. Iya, benar. Iya. Jadi kita itu Dari ketemunya justru pada saat kita aktif di Baksos, di Perdami ya, di Bakti Sosial. Sos ya. Ya, aku dari lulusan Universitas Hasanuddin, ini dari Dokter Bangkit dari Universitas Indonesia UI. Nih kalau Ria dari Unpad Bandung, Ayu dari Malang, Unibrau ya, yuk. Kita nggak cuman bisa temenan dengan satu alma mater, tapi kita bisa ketemu banyak dari alma mater lain, entah dari seminatnya, entah dari Baksos. Jadi menurutku seru gitu loh. Ya, benar. Aku sempat baca tuh, jadi ada penelitian yang ngerjain juga dokter-dokter mata di Brasil. Dia melihat dari berbagai generasi. Jadi ada generasi baby boomer, X, Y, Z, terus habis itu melihat pilihan-pilihannya kenapa ambil mata. Dia ngelihat ada yang oftalmologis, ada yang residen, ada yang koas. Kenapa ngelihat gitu? Nah, memang yang dinilai itu kebanyakan memang quality of life. Bahwa zaman dulu orang hanya merasa bahwa 4 besar itu yang akan secara pendapatan mencukupi sebagai dokter. Sementara fak kecil itu sebenarnya untuk dokter kurang. Nah, kemudian namun itu di awal-awal, makanya kebanyakan fak kecil tidak terlalu menarik. Ternyata setelah semakin ke sini paradigma orang-orang mulai berubah nih, jadi mulai quality of life juga perlu. Ngapain kita mikirin pendapatan tapi quality of life kita sendiri tidak bagus. Akhirnya di saat itulah mulai pilihan-pilihan fak kecil mulai banyak, dan ternyata untuk mata ada kelebihannya. Mereka bilang bahwa tidak boring, teknologinya lebih cepat berkembang. Waktu saya masuk teknik operasi masih SCCE, sebelum keluar udah berubah ke VECO dan terus berubah terus. Jadi memang untuk orang-orang yang nggak suka monoton, maka menurut saya cukup menarik gitu. Betul. Jadi di ilmu mata itu perkembangannya lumayan cepat ya. Bayangin aja teknik operasi itu kan dari tahun 80-an itu udah berapa kali pindah
teknik operasi ya, dari ICCE ke CCE, terus ke SICS, sekarang VECO. VECO pun sekarang kan udah ada maju lagi tuh, udah mulai pakai femtosecond laser dan sebagainya. Jadi emang kalau yang senang teknologi, nah ini ya alasan saya masuk mata itu karena saya senang dengan teknologi, saya senang dengan gadget dan sebagainya. Walaupun agak gaptek, tapi ya senang aja. Gitu. Yang menarik dari mata menurut saya waktu itu ya, saya melihat kan alat-alatnya banyak, mau periksa ini ada, bisa pemeriksaan ini ada, ini pakai itu. Jadi itu yang menarik buat saya waktu itu, jadi tertarik mau masuk mata. Selain itu karena ada tindakan operasi, dan operasinya waktu saya sekolah udah ada, baru mulai ada VECO. Nah itu juga menarik menurut saya. Kalian semua belajar VECO di tahun berapa ya? Bareng sama kamu kan waktu ujian? Kita bareng kan Ria, 2013. Iya, kita bareng. Iya. Ayu juga bareng lagi. Enggak, aku setelahnya, kan waktu itu udah penuh, jadi aku 2015 awal. Iya. Oh iya. Aku dari Kak Ica waktu itu. Iya. Terus kita ke Pasar Santa ya, Bu. Iya. Kalap itu belanja makanan. Iya benar-benar. Habis itu kita jadi sering baksos keluar kota. Ya. Nah itu jalan-jalannya kita itulah di saat baksos itu ya. Karena kalau enggak kita nggak ada waktu, ya enggak. Dan enaknya kita jadi bisa melihat seluruh Indonesia yang kalau bukan karena baksos kayaknya nggak bakalan kita ke situ, ya enggak. Betul. Kita sampai ke ya Indonesia bagian timur banget. Itu karena baksos. Paling jauh, tempat paling jauh di mana? Yang sama Kak Ica waktu itu Ternate ya? Iya, kita pernah ke Ternate, seru ya. Yang makan papeda. Iya. Iya kan? Morotai sama Ambon lah paling. Belum, Papua aku belum pernah. Waktu itu pernah aku mau baksos ke Timika apa kemana tapi batal. Aku Papua justru waktu zaman residen. Baksos ke Papua. Aku pernah juga ke NTT, ke Flores. Kalau yang zaman zaman udah SPM sih kayaknya yang Ternate itulah ya. Yang kita bareng ya, Ternate. Iya. Tapi untung putus Ibau sekarang ada pesawat. Kalau dulu benar-benar jalan darat kan dari Pontianak ke sana. Iya benar. Udah ada pesawat jadi lumayan. Oke guys, sampai ketemu lagi. Jangan lupa like, share, dan subscribe biar lebih semangat untuk bikin konten-konten. Oke, bye.